Nabi Muhammad SAW hidupnya pun Masya Allah, Tabarakallah. Belum lagi melihat dunia, ayahnya sudah meninggal dunia. Ketika dia sedang sayang dengan bundanya, ibunya pula meninggal. Saat pergi ingin menziarahi kubur ayah, pulang ibu sudah tiada. Di saat disayang oleh Abdul Muttalib pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semua pakcik-pakciknya tiada peduli, tapi ada seorang yang sangat sayang. Lelaki itu bernama Abu Talib. Tapi Abu Talib anaknya banyak, dia miskin dan susah. Rupa-rupanya Abu Talib pun juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kafir musyrik Quraisy ingin membunuhnya, dua tempat dia bergantung hilang di tahun yang sama, sehingga tahun itu dikenali dengan nama Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun kesusahan, dan tahun duka cita. Itulah saat wafatnya Ummul Mukminin Khadijatul Kubra dan seorang paman Nabi bernama Abu Talib. Lalu kemudian di saat dia sedang susah, Allah mengangkatnya kepada darjah yang setinggi-tingginya, yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Setiap tahun kita memperingatinya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang hari ini Masjidil Aqsa kita tengok menjadi rebutan. Mudah-mudahan dengan momen kita memperingati karnival Al-Falah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Gaza, di Palestina, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa makna yang ingin saya sampaikan? Bahwa kita akan mendapatkan al-falah kalau kita bersabar melalui al-falah, perjuangan yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perjuangan tanpa darah, tidak ada perjuangan tanpa air mata, tidak ada perjuangan tanpa tetes peluh, keringat, dan air mata. Ketika kita berhasil melalui ini, kita pun tidak mengatakan ini adalah saya. Ketika Qarun ditanya, kenapa engkau kaya raya? Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya kaya karena ilmu yang ada pada diri saya. Tapi berbeza dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, angin tunduk kepada engkau, jin ifrit ikut kepada kuasa engkau, binatang-binatang bersimpuh kepada engkau. Betapa besar kuasa engkau, wahai Sulaiman. Apa jawab Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia Allah, liyabluwani, untuk menguji saya. Ashkur, apakah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur, am akfur, atau saya menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beza antara orang yang mengatakan semua pada dirinya, berbeza dengan orang yang mengatakan semua atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman dia tidak mengatakan saya, orang beriman tidak mengatakan aku, tapi dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia, nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karnival Al-Falah Madani. Bagaimana pula makna daripada Madani? Bila dinisbatkan kepada Makkah, namanya Makki. Bila dinisbatkan kepada Mesir, namanya Misri. Bila dinisbatkan kepada Madinah, namanya Madani. Kenapa semua yang maju disebut dengan Madani? Karena punca daripada kemuliaan adalah mengikut Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah yang sebelumnya Yathrib, Madinah yang sebelumnya kering, Madinah yang sebelumnya banyak penyakit, Madinah yang sebelumnya tempat yang tidak baik, dirubah Nabi Muhammad, diubah oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Madani, ada 5 syarat dia menjadi Madani. Madani ketika sebelumnya menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW datang, mereka menyembah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari menyembah selain Allah kepada Allah, dari menuhankan benda kepada Allah, dari menguasakan selain Allah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah sebenar-benar sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenar dicinta, sebenar cinta kecuali Allah. Itulah makna Madani yang pertama. Kalau masih lagi mempertuhankan diri, mempertuhankan benda, mempertuhankan harta, maka kita belum lagi sampai kepada level Madani. Yang kedua, sebelum Madinah, sebelum Nabi datang, sebelum Madinah
menjadi Yathrib, berubah menjadi Madinah. Maka sebelum itu mereka berperang. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran, fadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kamu, idh kuntum a'daan, sebelumnya kamu bermusuhan, antara suku Aus dengan Khazraj berperang, antara Muhajirin dengan Ansar belum mengenal. Maka ketika datang Nabi Muhammad SAW, ini Aus, ini Khazraj, lalu kemudian mereka dipersaudarakan. Lalu kemudian ini Muhajirin dari Makkah, dan ini Ansar yang berada dari Madinah. Ini Quraisy, ini yang bukan Quraisy. Bahkan yang Islam dengan tak Islam pun dipersaudarakan. Kamu Yahudi tidak Islam, kamu orang Islam, orang Yahudi dengan Islam bersama. Ada 4 Yahudi yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Mereka dipersaudarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah baru disebut madani. Kalau masih bersaudara sesama Islam, belum madani. Tapi kalau boleh menerima saudara walaupun kita berbeza, itulah baru disebut dengan madani. Kalau masih berkelahi, masih kasar, masih keras, belum madani. Tapi kalau kita boleh bersaudara karena Allah, barulah dia disebut dengan madani. Yang ketiga, Nabi SAW ketika keluar dari masjid mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, bukakan pintu rezeki. Babus Salam yang ada di Masjid Nabawi sekarang, itu adalah tempat perniagaan umat Islam. Sebab Nabi membuka tempat perniagaan yang khas, yang bersih daripada tipu, yang bersih daripada riba, yang bersih daripada ulah jahat orang Yahudi. Ada satu surah tentang kecurangan timbangan dan takaran. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang dalam timbangan. Siapa itu? Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Mereka kalau menimbang, mereka kalau membeli, mereka minta timbangan sukatan ini penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang menjual, maka mereka merugikan pembeli. Maka ketika Islam datang, kita tidak boleh aniaya. Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam perniagaan, masuk ke tempat orang belanja. Nabi SAW bertanya, ya sahibat ta'am, wahai engkau yang berniaga kurma, yang berniaga gandum, ini kenapa yang atas ini kering, tapi bila Nabi masukkan tangan ke dalam, yang dalam ini basah. Asabahul matar ya Rasulullah, terkena air hujan wahai Rasulullah. Lalu kenapa kamu tutup dengan yang kering? Supaya yang dalam yang basah itu pun menjadi laku. Lalu apa kata Nabi SAW? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, siapa yang berdusta, siapa yang berkhianat, maka dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Islam tidak hanya setakat solat. Umat Islam tidak hanya mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi juga mengatakan fil akhirati hasanah. Kalau kita sudah punya tempat perniagaan yang hebat, baru kita boleh mengatakan madani. Dan alhamdulillah kita semua dibagikan, dunia kita dapat, syukran jazakumullah, akhirat pun juga kita dapat. Yang keempat, kita boleh madani ketika menegakkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada di kota Makkah Al-Mukarramah, tak ada hukum, yang ada hanya kasih sayang, yang ada hanya kelembutan. Tapi bila sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, az-zaniyatu waz-zani, pezina lelaki, pezina perempuan. Bagaimana pezina lelaki dengan pezina perempuan? Idza zanaya, kalau dia sudah menikah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah, maka rajamlah mereka sampai mati. As-sariqu, lelaki yang mencuri, was-sariqatu, perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangan mereka. Begitulah hukum Allah. Wa man lam yahkum bima Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak menegakkan hukum Allah, 3 ancaman yang diberikan Allah. Faulaika humul kafirun, faulaika humuz zalimun, faulaika humul fasiqun. Begitulah Allah menjaga. Maka madani menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Madani berhimpun dalam Masjid Nabawi. Sebelumnya berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, sebelumnya berkumpul di tempat-tempat Darun Nadwah. Tapi selepas itu semuanya berkumpul dalam masjid. Kalau berkumpul dalam masjid hati berzikir, kalau berkumpul dalam masjid hati tenang, kalau berkumpul dalam masjid hati sejuk. Kerana masjid adalah tempat memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah
ketahuilah dengan banyak berzikir menyebut nama Allah, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Karnival Al-Falah Madani, kita sudah bahaskan makna Al-Falah, kita pun sudah bahaskan makna Madani. Mudah-mudahan penjelasan yang jauh daripada kesempurnaan ini boleh kita fahami dengan baik, sehingga manakala kita balik ke rumah masing-masing, kita boleh mengamalkan Al-Falah, kita mendapatkan kemenangan selepas perjuangan. Kita boleh mengamalkan Madani, kita mengamalkan Madani supaya kita mengikut kecemerlangan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.